Apa itu penyakit ain? Ain diambil dari kata mata. Mata bisa menimbulkan penyakit ain, sihir. Kenapa? Setan masuk. Tengok. Itu ada sekarang orang-orang barat yang bisa menengok. Tengoknya berdiri, ditepuknya bahu kita, pok, tatap mata saya, tatap mata. Ain berawal dari apa? Hasad. Hasad, dengki, tak suka, benci, pandang, masuk setan. Berawal dari hasad, baru setan masuk. Al-ainu haq, penyakit ain itu hak. Gara-gara apa? Benci, tak suka, marah, dendam, kesungan, masuk setan. Maka tutup pintu setan itu dengan menghilangkan penyakit-penyakit busuk hati dan lain sebagainya. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakannya, atau seperti mengajak kawan peringatan hari ulang tahun? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kalau begitu Nabi mengenang hari lahirnya, ya. Tapi dia tidak kenang tiap tahun. Dah. Kapan? Setiap hari Senin. Dengan apa dia kenang? Dengan ibadah. Muhasabah diri, umur sudah berapa, berapa ibadah, umur sudah berapa, berapa untuk sholat, umur sudah berapa untuk zikir, umur sudah berapa harta yang habis untuk sia-sia. Lalu dengan mengingat itu dia pun pergi ke panti asuhan, diberikannya anak yatim. Tak jadi masalah, bersedekah, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri. Tapi kalau dia beli lilin, dia tiup, ditiupan itulah meminta kepada tradisi Majusi menyembah api. Api abadi di Persia. Api abadi itulah Tuhan orang Persia, dan ketika itu dimintakan doa untuk setahun yang berlebihan. Minta apa tadi? Laptop. Nah, haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz cuman pandai ceramah atau seumur hidup. Saya bulan 2017 ini pas 40 tahun. Pernah tak Ustaz meniup lilin seumur hidup? Ulang tahun pakai tiup lilin? Mati lampu pernah? Mati lampu hidup, begitu hidup balik tiup, itu tak ada. Apa hukum masturbasi dalam Islam, baik laki-laki bagi perempuan, karena dokter tidak melarang? Dokter jangan diikut. Apa dokter diikut? Dokter yang Islam yang ngaji ikut. Dokter sekuler kafir jangan ikut. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan yang lagau, sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Tengok, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Au ma malakat aymanuhum, pada zaman dulu ada budak hamba saya, sekarang tinggal satu istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, ini diharam, ini dalil haram. Siapa yang mencari selain daripada itu, faulaika humul adun, mereka sudah melampau batas. Dalam ayat lain apa kata Allah? La ta'tadu, jangan kamu melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Bagi yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Kalau kamu sudah menikah, jumpa perempuan di jalan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain. Kalau kamu belum menikah, berpuasalah. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, berpuasalah. Kenapa disuruh berpuasa? Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu turun libido seksualnya. Selera ada, nafsu tak ada. Bro, tengok cantik mana? Cantik, aku tak nampak kalau bilang. Banyak-banyak puasa sunnah. Nah, ini tentang masalah. Kalau kita memposting foto wanita tak berhijab, apakah berdosa? Walaupun atas izin wanita tersebut. Oh, jadi kalau sudah izin tak berdosa. Kalau izin meninggalkan dosa, berarti tak ada zina. Suka sama dosa juga. Nanti orang berzina, mau kau berzina sama saya? Oh, zina itu dosa, aku bayar 50 juta. Wani piro?
Lalu kalau izin tak berdosa? Izin tidak menghalalkan yang haram. Izin tidak menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram. Dia haram bukan izin tak izin. Dia haram karena Allah mengharamkan. Ini mesti diperbaiki. Ini banyak orang sekarang. Kamu kenapa bawa dia? Itu kan haram. Dia izin kok Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu logikanya. Karena diri perempuan itu bukan punya dia. Saya izin bro, ambil aja. Bukan punya ente ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu milik Allah, bukan milik kamu. Maka kalau Allah mengharamkan, haram dia walaupun kamu mengizinkan. Nah, jadi masalah memposting gambar perempuan, jangan. Perempuan yang tidak berhijab, tak berjilbab, kamu punya ada hubungan sama dia, putuskan. Kami sudah hampir mau nikah Pak Ustaz. Kasih tahu sama dia, aku akan pinang engkau kalau kamu mau pakai jilbab. Berjilbab kamu, aku pinang kau dengan bismillah. Kalau tidak bang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan setangkai, bukan kucari. Apakah pacaran Islami itu ada? Karena banyak orang tua mengizinkan anaknya untuk berpacaran. Hai orang-orang tua, jangan kalian jerumuskan anak ke dalam api neraka jahanam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang merusak anak itu? Bawa kedua orang tuanya. Yuhawilani, kamu nak pacaran lah. Mama malu kamu enggak nikah-nikah. Pacaran lah. Malah diteleponkannya laki-laki. Bawa anak ibu ya besok ya. Ingat, neraka jahanam nanti. Selangkah lagi kita mau masuk surga, anak-anak perempuan laki-laki ini kita biarkan berbuat dosa, maka kita akan ikut juga terseret gara-gara itu. Kullukum mas'ulun. Setiap kepala rumah tangga, istri bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahim ibu dipilih malaikat atas perintah Allah untuk menerima ruh itu dulu. Dulu 25 tahun yang lalu tidak ada apa-apa di dalam. Tiba-tiba ibu mengandung. Itu bukan karena dokter Singapura yang berhasil membuat bayi tabung. Itu karena malaikat dikirim Allah membawa roh itu ke dalam. Jagalah dia sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya Pak. Tak boleh. Sebentar aja Pak, makan mie ayam sama. Tidak. Bapak kami kasih sebungkus. Boleh. Tengok betapa cepatnya berubah hanya karena sebungkus. Jangan sampai rusak. Tak ada pacaran-pacaran itu. Tidak ada pacaran-pacaran. Ustadz Somad itu ngomong aja tuh. Memang Ustadz dulu waktu di Mesir 4 tahun S1 tak pernah pacaran? Tidak. Kenapa tak pacaran? Tak kebagian. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan 15 km. Lokal kami semester 1 1.000 orang, cap lonceng semua. Laki-laki, tak ada perempuan. Jadi saya terselamatkan dengan keadaan. Itulah setelah pulang dari Maroko 2008, umur 31 tahun. Langsung jadi ustaz. Takkan mungkin pacaran. Jadi gimana? Datanglah imam masjid Akramun Nas. Ustaz dah nikah? Belum. Mau saya kenalkan? Maulah. Tapi kasih tahu sama dia, saya tak bisa bawa dia ke mall, tak bisa bawa dia ke restoran, tak bisa jalan-jalan. Kalau mau nengok gambar saya, buka aja FB Somad. Tengoklah foto saya banyak. Kalau dia sudah mau, foto dia Pak. Oh penting juga tuh. Mana dia gambar orangnya? Tapi jangan yang sudah diolah oleh Photoshop ya. Asli jalan. Ini orangnya, ya. Oke lah. Kasih tahu sama dia. Pertama, dia tidak akan menjadi perempuan yang pertama karena mak saya nomor 1. Ingat itu. Yang kedua, saya ini tak ganteng, kurus, kering, hitam, jelek. Jangan nanti dia menyesal. Yang ketiga, saya ini dosen. Dosen itu gajinya 2 sen. Duit tak banyak. Yang keempat, saya ini ustaz. Jam kerjanya tak jelas. Kadang dipanggil tengah malam, ada orang mau sakratul maut, saya mesti keluar. Kadang saya pergi ke Talang Mama, saya pergi ke kampung. Dah, kalau dia siap, kupinang dengan bismillah. Kalau dia tak mau, patah tubuh hilang berganti, hilang satu tubuh.
Jadi saya kalau udah nengok anak mahasiswa ganteng, masih muda, punya mobil, temenunglah di kantin kampus. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ganteng, muda, punya mobil, duit banyak, galau katanya. Aduh. Saya, ente galau gara-gara perempuan dia. Saya dari tadi duduk di sini 15 menit, 10 perempuan tadi. Lewat aja. Boleh minta kontak person WA dan BBM Pak Ustaz untuk bertanya masalah agama. 0813 65 055 903. WhatsApp hanya bertanya masalah agama saja, tidak masalah pribadi. Maukah Ustaz jadi imam saya? 0813 65 055 903. Nomor WA sekaligus nomor HP. Nomor saya tak banyak-banyak, satu itu saja. Yang macam-macam mengirim situ langsung saya posting di FB. Tengok, yang macam-macam mengirim langsung saya screenshot, saya kirim ke FB biar tahu rasanya. Khusus hanya menanya masalah agama saja. Saat sujud yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Menurut mayoritas ulama lutut dulu. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz, lutut dulu. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, lutut dulu. Tapi ada ustaz mengatakan tangan dulu. Dia ambil dari kitab fikih sifat salat Nabi Nasruddin Albani. Kata Syekh Nasruddin Albani, tangan dulu. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya sendiri lutut dulu. Tapi kalau ada yang membuat tangan dulu, saya tak salah. Lutut dulu afdal. Tangan dulu tak juga salah. Kening dulu tak betul. Mohon penjelasan kemajuan MUI mencegah perkembangan Gapatar. Sampai hari ini fatwa Gapatar tidak dicabut. Gapatar adalah sesat. Orang-orang yang sudah terkena Gapatar itu mesti ditangkap, diruqyah. Saya bawa jamaah umrah beberapa bulan yang lalu ke Batam, lewat Batam ke Singapura. Di kantor di asrama haji itu banyak ruqyah. Lalu saya tanya, itu yang diruqyah siapa? Itu anak-anak yang ikut Gapatar. Ternyata Gapatar ini pakai jin, pakai setan, pakai sihir. Patutlah dokter yang sudah punya pasien rela menjual rumahnya, melepas PNS-nya hanya untuk ikut Gapatar. Rupanya dia pakai jin, pakai setan. Maka yang taubat dari Gapatar itu diruqyah, cuci, mandikan dulu. Setelah bersih, normal balik kepala otaknya, barulah dia bisa ikut bermasyarakat lagi. Kalau tidak dia sudah error, dicuci oleh, bayangkan itu dibawa ke Kalimantan Barat sana, markas kristenisasi. Apa tanda atau ciri-ciri orang pengikut Syiah Pak Ustaz? La tusalli khalfa rafidhi, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Tak boleh engkau bermakmum kepada Syiah. Lalu kemudian Imam Buaiti bertanya, sifhum lana, tolong kau sebutkan ciri-ciri Syiah. Apakah dari sorbannya, apakah dari celananya, apakah dari bajunya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka itu ciri Rafidah. Jadi mudah mengenalinya, tapi biasanya lama baru dia buka. Kalau ada Syiah buka pengajian, pertama dia kaji masalah Imam Khomeini, masalah revolusi Iran, lama baru dia buka. Abu Bakar dan Umar itu sebenarnya adalah perampok yang merampok khilafah Ali. Sebetulnya setelah Nabi meninggal itu adalah Ali yang paling berhak terbuka. Salah satu ciri Syiah mengatakan Umar dan Abu Bakar merampas kekhilafahan Ali. Ciri Salafi Pak Ustaz, Salaf adalah 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Semua orang yang mengikut salafus salih 3 abad maka dia salaf. 3 abad pertama itu salaf. Adapun orang sekarang yang mengaku-ngaku salaf, salaf palsu. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204, maka kita pengikut ulama salafus salih. Kalau yang dimaksud orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyatakan orang pelaku bid'ah padahal tak bid'ah.
Kalau engkau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tidak bid'ah, maka anda sudah mengatakan hai penghuni neraka, karena bid'ah sama dengan neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi jangan mudah membid'ahkan orang kalau perkara itu tidak sebenar-benar bid'ah. Melaksanakan haji di Karbala, oh bid'ah, dhalalah, mungkar.